tua suku, musuh sedang menyerang nih. Kita harus membahasi mereka. Gak usah, gak apa-apa, santai aja. Kenapa? Karena sekarang ini lagi corona. Musuh juga pasti tahu kalau corona itu bisa menyebar loh. Daripada kita berperang, mending kita sambut teman-teman kita yang ada di rumah. Nah yuk, 1, 2, 3. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Nah, gimana nih kabar kalian pada siang hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, bener banget tuh. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau berdoa dulu ya yang dipimpin oleh teman kita. Shalom, nama saya Jessica. Sebelum kita mengikuti ibadah anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah anak. Berkati anak-anakmu dan berkati firman-Mu dari awal hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Tuhan memberkati. Oke ya teman-teman, saatnya kita mau memuji Tuhan. Yepi. Ya, semangat ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Bertemu lagi dengan Kak Dide sama Runa. Ya, di ibadah online anak Betani Solo. Amen. Siap untuk mengikuti ibadah semuanya? Amin. Suaranya mana, siap? Siap. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, terlebih mendengar firman Tuhan. Semuanya siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Cahaya selalu ku percaya. Semua sembah Tuhan, semua sembah Tuhan Yesus. Jangan biarkan kita berdiam diri mulu, jangan biarkan berdiam diri, katakan haleluya. Kami menyembahmu, kami memujimu. Ku bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya. Yang terbaik Haleluya. Oke, siap menari buat Tuhan Yesus? Semangatnya mana? Loncat-loncat. Ayo semuanya ya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Tresno Yesus. Gerakannya ikut semuanya ya. Biar sekalian olahraga, imunnya sehat. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Semuanya berjoget semuanya ya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Asik semuanya berolahraga ya. Siang-siang semangat biar berkeringat semuanya. Kita ulang lagi ya. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero. Katakan jero banget. Jero banget. Lebih dalam lagi. Jero banget. Haleluya. Puji Tuhan. Semangatnya luar biasa semuanya. Aduh, sampai berkeringat semua ya. Ya, kita mau siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Kita akan pujikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan ya Aba Bapa semuanya, angkat tangan semuanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba Bapa. Amin. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Sudah lama ya nggak ketemu dengan kakak. Wah, sudah nggak terasa ya, kita ibadah online itu udah berjalan 1 tahun lebih loh. Ayo, masih stay dan tetap semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah secara online, ya kan? Yo, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang berjudul sangat menarik, yaitu apa? Perlengkapan senjata Allah. Apa ya senjata Allah itu apa ya? Kira-kira apa aja ya? Apa ya? Penasaran nggak? Ayo, kalau penasaran, yuk sekarang duduk yang baik depan monitor, depan HP, depan televisi ataupun media yang digunakan. Duduk dengan baik. Siapkan Alkitab, siapkan buku catatan. Oke? Yuk, ambil posisi, tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa dulu. Yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, bersyukur Bapa atas kasih dan anugerah-Mu.
bersyukur Bapak pada saat ini ya Bapak, kami bisa beribadah secara online, secara rutin ya Bapak. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Pada saat ini ya Bapak, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, tubuh kami, jiwa roh kami ya Bapak. Kiranya setiap firman yang boleh kami baca, boleh kami dengar, dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami dapat semakin bertumbuh ke arah Engkau. Hanya di dalam tangan kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yo, tadi kakak tanya kan tentang apa itu senjata Allah. Judulnya bagus banget ini, perlengkapan senjata Allah. Persiapkan Alkitab kalian, kita buka dulu di Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Yo, buka dulu. Efesus 6. Ayo, Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Kakak ingin tanya dulu ya. Untuk pembuka, kakak ingin beberapa pertanyaan akan kakak utarakan kepada kalian. Nah, simpan jawabannya dulu. Kita nanti lihat di Alkitab berbicara seperti apa. Yuk. Pertama, kakak ingin tanya, apa itu senjata Allah? Ayo. Yang kedua, kakak ingin tanya, siapa yang harus menggunakan senjata Allah? Yang ketiga, mengapa memerlukan senjata Allah? Dan yang keempat, kapan senjata Allah itu digunakan? Yang kelima, di mana senjata Allah digunakan? Yang keenam, bagaimana manfaat menggunakan senjata Allah? Oke, simpan dulu pertanyaannya dan jawabannya. Kita mulai masuk ke pada ayatnya ya. Yuk kita buka di Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Yuk kakak bacakan ya. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lanjut 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17 yang terakhir. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Oke, itu tadi ayatnya yang kita baca dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Nah ini kakak mau tanya, ada nggak yang dari adik-adik semua pernah melihat jubah atau pakaian perang, armor? Kalau bahasa sekarang armor perang dari tentara zaman dahulu, biasanya tentara Romawi. Ada yang pernah lihat nggak? Dari atas sampai bawah itu terselubung dan membawa perisai, membawa pedang. Nah, kira-kira apa saja gunanya dan fungsi pakaian itu? Tahu nggak adik-adik? Kenapa pakaiannya itu lengkap dari atas, helm, terus sampai bawah, sampai kakinya juga pakai, bawa perisai, bawa pedang? Kira-kira
fungsinya untuk apa? Ayo. Tahu nggak fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kan? Melindungi dirinya dari serangan musuh, menghalau semua serangan musuh dan menerjang serangan musuh. Oke? Yo. Kakak ingin membahas tentang Armor of God, yaitu perlengkapan senjata Allah yang saat ini kita bahas. Yuk kita baca ya. Apa aja yo itu Armor of God itu? Yang pertama, berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah. Senjata apa sih itu senjata Allah? Ayo, kakak mau tanya. Tadi ada 6 pertanyaan kan yang kakak utarakan tadi di awal. Yang pertama, apa itu senjata Allah? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tadi dari firman Allah. Yuk kita expose satu-satu. Kita cari tahu isi dalam perikop kita saat ini. Yuk. Yang pertama, kakak yang mau pertanyakan adalah apa itu senjata Allah? Ada yang tahu? Ayo. Oke, senjata Allah adalah senjata yang digunakan agar kita dapat bertahan dan melawan semua tipu daya muslihat iblis. Penting nggak kayak gitu? Ayo kita lanjut yang nomor 2. Siapa yang harus menggunakan senjata Allah? Kira-kira siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Kita semua? Kita semua yang seperti apa? Tahu nggak? Yaitu kita semua yang berjuang, bertahan dan melawan segala muslihat iblis. Jadi orang-orang yang perlu menggunakan perlengkapan itu adalah kita semua yang berjuang. Oke? Yang ketiga, mengapa memerlukan senjata Allah? Ayo, mengapa memerlukan senjata Allah? Padahal saat ini kita mengenal banyak senjata. Ada pistol, ada pedang, ada banyak banget ya. Itu alat perlindungan diri, senjata saat ini. Namun saat ini kita berbicara hal yang berbeda. Mengapa kita memerlukan senjata Allah? Yaitu karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Untuk itulah kita memerlukan senjata Allah. Oke, dalam artian senjata fisik kita bisa melakukannya, kita bisa menyerang mereka, yaitu yang bisa kita lihat, yang tidak kasat mata. Tapi untuk tipu daya muslihat iblis dan penghulu-penghulu udara yang penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, roh-roh jahat yang ada di udara, kita tidak bisa menyerang mereka dengan senjata-senjata fisik. Yaitu kita memerlukan senjata Allah. Nah, kapan senjata Allah digunakan? Kapan? Ayo. Ada yang tahu? Oke, setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Karena iblis musuh kita semua sedang berjaga-jaga, menunggu kesempatan untuk menggoda kita, mencobai kita. Oleh karena itu kita harus siap untuk melawan. Jadi setiap hari kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Oke? Di mana senjata Allah digunakan? Itu ya, kita bisa tahu ya, dimanapun kita berada. Karena iblis, tipu daya muslihat iblis, segala berhubungan dengan iblis dan antek-anteknya dan pengikut-pengikut iblis itu tidak bisa kita batasi dengan ruang, karena bisa di mana saja, kapanpun mereka
menyerang kita. Nah, bagaimana manfaat menggunakan senjata Allah? Ayo, ada yang tahu nggak manfaatnya tadi dari perikop kita kali ini? Ayo, apa aja sih kegunaan manfaatnya menggunakan senjata Allah itu? Tadi yang kakak udah bilang tadi, apa aja? Yuk. Oke, yang pertama ya, kakak ingin kasih tahu, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu manfaat pertama. Yang kedua, kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua itu, kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Yang ketiga, kita bisa berjuang melawan tipu muslihat iblis, tipu daya iblis, dan semua pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya itu siapa toh kak? Siapa toh pengikut iblis itu? Ah, ini setiap yang berbuat jahat, setiap orang yang melanggar aturan, melanggar hukum kasih, melanggar perintah Tuhan, itu semua adalah contoh-contoh, sebagian contoh-contoh dari pengikut iblis. Oke? Nah, ini. Jadi pada intinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, poin pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus selalu menggunakan senjata Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kesimpulan kita. Jadi yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu menggunakan senjata Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Sudah kakak tadi bilang kan, dalam kehidupan sehari-hari iblis itu menunggu dan mencari celah. Ketika kita sedang lengah, ketika kita sedang tidak kuat dan iman kita goyah, iblis menyerang. Oke? Entah itu serangan dari iblis ataupun pengikutnya, kita harus siap siaga. Kita harus memegang teguh kebenaran dan keadilan, memiliki kerelaan dan kerendahan hati untuk memberitakan Injil, firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih kak cara memberitakan Injil firman Tuhan melalui kehidupan sehari-hari? Kan aku masih kecil, aku nggak tahu apa-apa. Seperti apa yang harus aku perbuat itu aku nggak tahu kak, seperti apa. Oh gini dek, yang paling simpel, ketika kalian tahu firman Tuhan, ketika kalian mendengar firman Tuhan dan menghayati, merenungkan siang dan malam ya. Contoh yang paling simpel ya, menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Menjadi teladan itu seperti apa? Kita tahu kan, kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Kita tahu akan kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu kita terapkan dalam kehidupan kita, menjadi contoh dan teladan, menjadi gaya hidup kita. Jadi kita hidup selalu teguh dalam kebenaran firman Tuhan, tidak melenceng dari firman Tuhan, tidak menjauh dari firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Oke? Memiliki iman yang kuat dan teguh agar kita bisa bertahan dan melawan tipu daya muslihat iblis dan pengikut-pengikutnya tadi. Nah, bagaimana caranya kak? Caranya yang paling simpel ya. Kalian tahu kan? Saat ini kita ibadah online. Ayo, yang bolos ibadah online siapa? Ah, online kan bisa dilihat kapan aja. Ya, bener. Ibadah online bisa dilihat kapan saja. Tapi paling enak kita melakukan ibadah online itu ketika live. Kenapa live lebih baik kak? Karena kita bersama-sama. Karena kita bisa bersama-sama melakukan ibadah. Ketika kalian di rumah, beribadah di rumah melalui media internet, yang di gereja juga beribadah secara bersama dalam waktu yang sama. Jadi kita bersekutu bersama. Kakak nggak bilang kalau bisa lihat nanti itu nggak baik, nggak, no, itu juga baik.
Karena dalam setiap ibadah online itu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Itu bisa menjadi perenungan kita, menjadi acuan kita setiap saat kalau kita memerlukan. Oh, kemarin ibadahnya waktu live itu tentang ini permasalahannya kok hampir sama ya dalam kehidupanku saat ini ya. Wah, putar lagi ya ibadah yang kemarin. Nah, itu bisa digunakan. Oke. Rajin berdoa, membaca firman Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dan terjebak pada muslihat iblis. Nah, yang paling penting adalah membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, kita juga harus merenungkan firman Tuhan itu. Dan pada akhirnya kita bisa menerapkan menjadi pelaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Jadi pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita harus siap berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Kita harus melindungi diri kita. Jadi cara simpel, pertama, ketika kita bangun pagi, kita berjaga-jaganya gimana, Kak? Ayo, siapa yang bangun pagi mesti cari HP? Ayo, kakak juga. Iya, kakak juga. Setiap bangun, kakak mesti cari HP, lihat jam. Ini jam berapa ya? Udah waktunya enggak? Hubungan intim kakak itu dijaga. Oh, udah waktunya. Kakak berdoa. Oke, di sini waktu bangun pagi pertama, kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, menyembah, memuji Dia, membaca firman Tuhan. Itu untuk mengcover kita, mengucap syukur atas hari yang lalu, dan berdoa untuk hari ini, sehari ini, agar Tuhan mengcover kita dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan ataupun tipu muslihat dari si iblis maupun dari antek-anteknya, yaitu pengikut-pengikutnya tadi. Oke? Jadi yang pertama, harus doa pagi harus tetap dijaga. Itu adalah hubungan intim dengan Tuhan. Oke? Walaupun sesibuk apapun, luangkan waktu untuk berdoa, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Kalau bisa, kita gunakan, kita bikin waktu intim dengan Tuhan itu harus yang utama, bukan memberi waktu sisa kepada Tuhan, tapi memberikan waktu yang utama. Jadi secara simpelnya, wah, ketika bangun pagi, ya aku main apa ya? Oke, daripada bingung, kalian doa dulu, mengutamakan Tuhan dulu. Jangan bangun pagi, wah, HP nanti, wah, ini ada online nih, scroll dan pada akhirnya kalian kehabisan waktu. Dan ketika kalian mau membaca firman Tuhan, berdoa, kalian kehabisan waktu, akhirnya kita tidak berdoa lagi kan. Nah, mulai kita rubah untuk mempersiapkan diri kita dalam pengaplikasian ini sehari-hari, perlengkapan senjata Allah. Secara simpel, kita melindungi diri kita, meminta perlindungan dari Tuhan agar menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak ada suatu tipu muslihat iblis yang bisa mengganggu hidup kita. Semua ancaman-ancaman dari antek-anteknya iblis juga tidak mengganggu hidup kita. Oke? Simpel dan sederhana kan? Bisa dipraktekkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalian bangun pagi, kehidupan di rumah, di dalam keluarga, kalian menjadi teladan. Kakak nggak tahu ya kalian keluar rumah atau enggak. Kalau keluar rumah, sebisa mungkin kalian juga menjadi teladan. Oke, sip. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya. Nanti boleh WA secara pribadi atau dari IG Sekolah Minggu bisa. Oke, kalau ada yang belum jelas,
nanti bisa dijawab oleh admin, biar ditanyakan ke kakak, biar nanti langsung kakak kasih tahu. Oke, yuk sekarang tutup Alkitab kita berdoa. Yuk. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Hari ini Bapa, kami mengucap syukur Bapa pada saat ini ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sebagian daripada kabar Injil, kabar keselamatan dan sukacita daripada Engkau Bapa. Saat ini Bapa, kami mendengarkan tentang perlengkapan senjata Allah Bapa. Kiranya senjata ini ya Bapa dapat kami pakai, dapat kami gunakan dalam setiap waktu, setiap saat, dimanapun kami berada. Kami percaya Bapa, ketika kami menggunakan perlengkapan-perlengkapan itu, kami dapat mengadakan perlawanan, menahan, melindungi diri dari tipu muslihat iblis dan antek-anteknya Bapa. Kami percaya Bapa, firman-Mu sungguh dahsyat dan ajaib ya Bapa, akan menjadi terima dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin kami, tuntun kami ya Bapa, bertumbuh semakin ke arah Engkau Bapa. Jangan pernah Bapa Engkau meninggalkan hidup kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami ya Bapa. Kami percaya saat ini firman ini telah selesai, tapi kami percaya Roh-Mu akan selalu memimpin kami. Hadirat-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami dan nyata Bapa. Ya Bapa, ajar kami ya Bapa untuk menjadi teladan bagi dalam keluarga kami, dalam pergaulan kami, dan dalam lingkungan kami ya Bapa. Hanya di dalam tangan kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekian dari kakak. Bye. Kepala suku itu tadi sangat luar biasa kan? Wow, pastinya dong, firman tadi pastinya juga memberkati teman-teman yang di rumah kan. Nah, setelah ini teman-teman bisa melihat aktivitas yang akan ditayangkan. Shalom teman-teman semuanya. Pada aktivitas kali ini kita akan membuat panah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bambu, tali, dan jungkit. Langkah-langkahnya, yang pertama, ikat tali pada ujung bambu dan bambu dibuat agak sedikit melengkung. Lalu tali diikat pada ujung bambu lainnya. Lalu ambil jungkit dan diletakkan di tanah. Dan hasilnya akan seperti ini. Selamat mencoba. Nah, teman-teman sudah melihatnya kan? Jangan lupa ya teman-teman untuk membuat aktivitas ini. Jangan lupa juga untuk difoto. Lalu kalian bisa upload ke Instagram kalian masing-masing dan tag ibadahana_Betani Solo. Dan kami juga tidak lupa untuk Terima kasih kepada volunteer karena sudah melayani kami hari ini. Ya, bener banget tuh. Nah, oke, teman-teman juga jangan lupa ya untuk setiap minggu pasti akan ada ibadah yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye. Bye.